اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في ورحمة الله. باب تحريم الحسد. Tiga 28. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Bab tahrimil hasadi. Bab menerangkan mengenai keharamannya hasad. Wahuwa hasad itu tamanni zawalin ni'mati, berharap hilangnya nikmat, an sahibiha, dari pemilik nikmat tersebut. Sawa'un kanat, baik adanya nikmat tersebut, ni'matadinin berupa nikmat agama, atau dunyan, atau nikmat dunia. Qala Allah Ta'ala am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Am yahsuduna, apakah mereka semua iri, dengki, an-nasa, kepada manusia, ala ma, atas apa, atahum, yang telah memberikan kepada mereka, Allahu, Allah, min fadlihi, dari anugerah Allah. Wa fihi, dan di dalam tahrimul hasad, hadithu Anasin, hadisnya Sayyidina Anas, as-sabiqu, yang telah dulu, fil babi, di dalam bab, qablahu, sebelumnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum, jauhilah kalian, wal hasada, iri dengki. Fa innal hasada, maka sesungguhnya dengki iri, ya'kulu, dia akan memakan, al hasanati, kebaikan-kebaikan, kama ta'kulu, sebagaimana makan, an-naru, api, al-khataba, kayu bakar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menegaskan kepada kita, iyyakum wal hasada, jauhilah oleh kalian al hasada, sifat hasad. Apakah sifat hasad itu? Sifat hasad itu adalah suatu sifat yang sangat-sangat membahayakan. Sangat-sangat membahayakan, sangat-sangat merugikan, dan sangat-sangat menyakitkan. Apakah hasad itu? Wa huwa tamanni zawalin ni'mati an sahibiha, suatu harapan, angan-angan, keinginan di dalam hati mengenai hilangnya nikmat yang dimiliki oleh seseorang. Ada orang punya mobil, maka kamu pengen kapan mobil itu nabrak, kapan mobil itu dicuri oleh orang. Itu tamanni zawalin ni'mah. Ada orang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ilmu, kemudian kita iri kepada dia dan kita berharap-harap kapan dia gegar otak sehingga hafalannya hilang, Qur'annya hilang. Kapan orang ahli ilmu itu keburukannya tampak sehingga enggak ada orang yang menghormati dia lagi. Itulah namanya hasad.
Satu penyakit yang betul-betul membahayakan, satu penyakit yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, fa innal hasada ya'kulul hasanat. Hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan. Habis semua kebaikan kita gara-gara hasad. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Api itu ketika memakan kayu bakar, perlahan, tahu-tahu hutan kayu habis semua gara-gara api. Maka kita usaha menjauhi sifat hasad ini, insyaallah ya. Dan bagaimana biar kita ini terhindar dari hasad? Supaya kita ini terhindar dari hasad, yang pertama kali adalah kita mengetahui penyebab-penyebab hasad itu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya, beliau menjelaskan mengenai asbabul hasad. Penyebab-penyebab seorang itu bisa iri, bisa berharap hilangnya kenikmatan dari orang lain. Apa penyebabnya? Yang pertama, al-adawatu wal baghdha. Hasad itu timbul dari permusuhan, kemarahan kepada seseorang. Dari kemarahan itu timbul dendam, dari dendam timbul iri. Jadi ketika seorang manusia itu dilukai oleh orang lain, maka dia mesti akan marah, dia mesti akan gak terima. Ketika rasa gak terima itu ada, maka muncul dendam, muncul ingin rasa membalas dan menghancurkan. Ketika dendam itu muncul, maka kita sangat ingin dia tidak nyaman hidup di dunia, dia tidak pernah enak. Kalau dia enak, hati kita sakit. Jadi penyebab utama itu adalah adawah, permusuhan dan kemarahan. Maka kalau kita ini pengen tidak menjadi orang yang hasad, ya kuncinya hilangkanlah rasa marah kepada saudara muslim kita. Hilangkanlah rasa permusuhan di dalam hati kita. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan kepada kita, kita ini saudara muslim, kita ini orang-orang muslim adalah saudara. Kalau orang tabligh tambahi, saudara yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Saudara kita ini. Kenapa kita harus bermusuhan dengan saudara kita? Kita ini sama-sama umat Nabi, sama-sama hamba Allah, sama-sama ingin masuk surga. Kenapa saling melukai? Kenapa saling menyakiti? Kenapa saling menyingkirkan? Kenapa saling marah? Ketika ada orang menyakiti kita, maafkan. Ketika ada orang yang menghinakan kita, maafkan. Ketika rasa adawah telah hilang dari kita, maka hasad tidak akan muncul dari hati kita. Bagaimana, insyaallah? Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, at-ta'azzuz wal kibr. Seorang manusia itu ada rasa iri kepada orang lain, di antaranya karena dia ini merasa mulia. Saya ini adalah, kalau orang itu sudah merasa saya ini adalah, kamu itu siapa? Kalau sudah muncul saya ini adalah, berarti at-ta'azzuz, merasa mulia. Lah orang itu kalau merasa mulia, maka hatinya akan merasa berat kalau ada orang mendapatkan kemuliaan. Ketika ada orang mendapatkan kemuliaan, hati dia sakit, akhirnya dia berharap bagaimana kemuliaan itu hilang dari saudara muslimnya. Loh, dia ini sama saya, masih hebat saya loh. Nasabnya masih tinggi saya loh, pengalamannya masih banyak saya, kenapa yang dicium tangan dia? Saya nggak ingin itu. Akhirnya dia berharap kemuliaan-kemuliaan itu Allah hilangkan dari saingannya tadi.
At-ta'azzus wal kibr, merasa mulia dan merasa hebat. Maka obatnya bagaimana? Obatnya adalah tawadhu. Orang itu kalau dalam hati dia merasa rendah, saya ini adalah manusia yang paling jelek di dunia, manusia yang paling banyak maksiat kepada Allah, nggak ada baiknya belas saya, sehingga umpama Allah tidak memberikan apapun kepada saya, duit nggak dikasih, istri nggak dikasih, kemuliaan nggak dikasih, ya memang sepantasnya saya ini ahli maksiat, saya ini orang buruk. Ketika orang tuh rasa seperti ini, dia bisa iri apa enggak? Orang itu iri itu karena saya ini sebetulnya pantas, lebih pantas. Saya ini mulia, saya ini. Nah, ketika saya ini itu repot. Maka orang itu hidup di dunia belajar tawadhu, insyaallah ya. Jangan sampai ada seorang manusia pun di dunia yang kita merasa kita lebih baik dari dia. Rasa kita lebih baik itu nanti akan menjadikan orang yang menurut kita lebih buruk tadi mendapatkan nikmat kita iri. Mamanya kita ini kelas daurah, tahassus. Kemudian kita ini merasa hebat. Kemudian ada anak daurah yang ngajinya, suaranya, kecerdasannya dielu-elukan orang-orang sekitar aja. Maka kita akan sakit hati. Yang lebih harus kamu muliakan itu saya, anak tahassus. Daurah ya apa tuh? Bayi ndak sore. Nah ini. Maka rasakan dalam hati tawadhu, saya ini bukan apa-apa. Saya ini orang paling buruk di dunia. Saya ini nggak bisa dihinakan karena saya sudah paling hina di dunia. Baik, insyaallah. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan kalau ada seorang dia ini merasa lebih baik dari orang kafir pun, itu dia dihitung sombong. Loh kok bisa Pak? Iya, karena selagi kita masih hidup dan orang kafir masih hidup, maka ada dua kemungkinan. Apa kemungkinannya? Kemungkinan orang kafir itu masuk Islam, akhirnya imannya lebih tinggi daripada kita. Dan na'udzubillah, mungkin kita yang berubah menjadi orang kafir akhirnya menjadi ahli neraka selama-lamanya. Jadi sampai kepada orang kafir pun kita nggak boleh sombong. Karena kesombongan ini adalah bibit dari kedengkian dan iri dalam kehidupan kita. Kemudian di antara sebabnya khaufu fawatil maqasid. Seorang manusia ini timbul rasa iri di dalam hatinya, rasa dengki, sehingga dia berharap kenikmatan orang lain hilang dari diri dia. Ketika kita ini takut kehilangan apa yang kita inginkan. Contoh, ada satu kedudukan di Indonesia namanya kedudukan sebagai presiden namanya. Dengan presiden kan yang daftar nggak banyak, yang daftar kan banyak, nggak satu orang. Lah karena kekhawatiran kita tidak menjadi presiden, maka kita akan merendahkan, menjelekkan orang yang menjadi lawan kita. Kita ingin menjadi satu-satunya ulama yang ada di kampung kita, sedangkan yang mondok di Temboro banyak. Nah karena khawatir yang jadi ulama orang lain, maka orang lain kita babat dulu, kita bunuh karakternya, kita rendahkan, kita ingin semua kenikmatan dia hilang, biar yang jadi ulama hanya kita. Nah, ini khaufu fawatil maqasid. Atau kita ini mengimpikan seseorang wanita, oh itu pokoknya akan saya lamar. Ternyata yang lamar itu banyak. Saingannya semua anak tahassus. Maka bagaimana caranya biar saya nggak kehilangan orang yang saya cintai? Gampang. Maka kita harus iri, kita sebar keburukannya orang-orang yang akan jadi calon-calonnya itu, sehingga akhirnya satu-satunya pilihan hanya kita. Itulah penyebab orang itu menjadi orang-orang yang iri. Maka obatnya adalah
rasakan semua itu sudah ada bagiannya masing-masing. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kalian semua itu berharap apa yang Allah berikan kepada orang lain. Semua ini sudah ada bagian. Apa yang kita tuju, apa yang kita idamkan, kalau memang itu rizki kita, nggak usah hasad, nggak usah iri, nggak usah membuka keburukan orang lain, ya tetap akan Allah berikan kepada kita. Nah, kalau tidak, walaupun kita ini usaha bagaimanapun, ya tetap milik orang lain. Apa yang sudah menjadi takdirnya orang lain tidak akan pernah menjadi takdir kita. Apa yang akan menjadi takdir kita enggak akan pernah jadi takdirnya orang lain. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sesuatu yang oleh Allah ditakdirkan untuk orang lain tidak akan bisa mengenai kita. Maka zaman Nabi Musa ini, dalam cerita Israiliyat ada orang dikasih tahu seperti itu. Enggak percaya Nabi Musa. Ini jagung ini rezekinya siapa ini? Maka Nabi Musa mengatakan, oh ini rezekinya ayam. Rezekinya ayam? Enggak, rezeki saya ini. Nyatanya di tangan saya kok. Maka dia langsung lempar ke mulutnya. Ternyata salah masuk ke dalam hidungnya. Maka dia kesakitan, enggak karu-karuan, bawa ke sana, bawa ke sini, bawa ke sana, bawa ke sini, bawa ke dokter. Tiba-tiba dia bersin, maka tiba-tiba ada ayam lewat makan jagungnya. Jadi orang itu kalau bukan rezekinya, walaupun sudah di depan mata, walaupun sudah dalam genggamannya, ya tiba-tiba diambil orang. Ya bukan rezekinya kok. Tempe kalau bukan rezeki kita, walaupun kita sembunyikan, walaupun sudah kita taruh lengsernya kita sembunyikan di bawah lemari, pulang-pulang ngaji sudah diambil orang. Kadang-kadang ini kan santri seperti itu. Saya nih, nasinya ngambil duluan, lauknya ngambil banyak. Simpan dalam lemari, balik-balik ternyata sudah ada yang menghabiskan. Memang bukan rezekinya kok. Tapi kalau rezekinya, walaupun kita ini datangnya paling belakang sekali, walaupun kita ini nggak nyiapkan lengser, ya Allah bisa aja menggerakkan manusia untuk memberikan makan kepada kita. Maka kita ini nggak usah takut bagian kita nggak dapat. Kalau memang takdirnya bagian kita, ya Allah akan berikan. Sehingga nggak perlu kita ini iri sana iri situ. Insyaallah ya. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan obatnya orang itu hasad. Yang pertama kali rasakan dan fahami bahwasannya orang itu kalau hasad, kalau diperjelas, arti dari hasad adalah protes kamu kepada pembagian Allah. Semua ini wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Semua ini sudah ada ukurannya, sudah ada bagiannya masing-masing. Yang membagi siapa? Allah itu hakimun alimun, maha bijaksana, maha mengetahui. Maka pembagian yang terbaik, pembagian siapa? Pembagian Allah. Maka kalau kita ini hasad kepada orang, seakan-akan kita ini mengatakan, ya Allah, saya nggak terima kalau yang diberi dia. Saya itu lebih layak, saya itu lebih pintar, saya itu lebih hebat, dia itu nggak bisa apa-apa, kenapa yang dikasih dia? Orang kok berani protes? Protesnya sama Allah. Kira-kira dia ini akan sukses apa akan hancur? Mesti hancur, mesti. Lawannya Tuhan kok diprotes bagaimana? Maka rasakan dalam hati, apa yang Allah berikan kepada orang lain dan tidak Allah berikan kepada kita, artinya menurut Allah yang pantas diberi itu dia, bukan kita. Loh, saya itu pengalamannya lebih lama. Kan perasaan kamu saja. Indallah dia lebih banyak pengalamannya, maka dia dikasih. Orang dikasih kerajaan oleh Allah, orang dikasih harta oleh Allah, kok kita nggak dikasih? Yaitu karena menurut Allah yang bisa mengemban amanah ya dia. Kadang-kadang kita ini mengejek-ngejek pejabat, korupsi gini, jelek-jelek gini, padahal sebetulnya ingin jadi pejabat kita.
Kenapa kita nggak jadi? Karena Allah tahu kalau yang jadi kita malah tua, rusak dunia itu. Itu yang menurut kita rusak itu lebih mending daripada kita. Makanya kita nggak jadi. Jadi gitu. Jadi segala kemuliaan yang Allah berikan itu sudah Allah ukur semuanya, dan yang mengukur itu Zat yang maha bijaksana. Maka semua ada hikmahnya. Sesuatu kok nggak diberikan kepada kita, ya memang menurut Allah itu yang terbaik. Sesuatu yang Allah berikan kepada orang lain, ya berarti menurut Allah yang terbaik diberikan orang lain, bukan kepada kita. Walaupun kita merasa lebih ini, lebih itu, dan lebih apapun. Rasakan dalam hati, kalau kita ini hasad, berarti kita ini protes kepada Allah. Resikonya sengsara dunia akhirat. Ini yang pertama kali. Kemudian yang kedua kali, rasakan di dalam hati bahwasannya dengki kita, harapan kita tentang hilangnya nikmat dari orang lain itu nggak akan pernah terwujud. Jangan kita anggap dengan kita ini hasad itu kemudian jadi seperti monster yang menghilangkan nikmat. Tidak. Hasad ya hanyalah akan menjadi hasad yang tidak akan merubah apa-apa. Ini ada orang Allah Subhanahu wa taala takdirkan jadi orang kaya. Kemudian kita iri terus sama dia. Apakah gara-gara iri kita duitnya tambah kurang? Apa tetap aja? Ya tetap aja. Yang beri Allah kok. Hasad kita ini tidak akan memberi pengaruh sedikit pun kepada orang lain. Nah ini harus kita renungi. Maka orang hasad itu orang goblok yang setengah mati. Kenapa? Karena hasad nggak berubah apa-apa. Maka Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, hei sadarilah kalau engkau itu iri kepada orang lain, ketahuilah orang lain pun juga iri kepada engkau. Orang lain juga berharap nikmat-nikmat yang engkau miliki itu hilang juga. Kalau memang hasad itu menjadikan hilangnya nikmat orang lain, ya nikmat yang Allah berikan kepada engkau akan hilang juga, karena orang juga iri kepada engkau. Apakah engkau berharap hasadmu menghilangkan nikmat orang lain, tetapi hasadnya orang lain tidak menghilangkan nikmatmu? Hadza minal ghabawah. Ini adalah salah satu kebodohan yang terbesar di dunia. Kalau orang lain nyerang kita nggak apa-apa, tapi kalau kita nyerang orang lain langsung hilang nikmatnya, ya nggak bisa. Sebagaimana orang lain nggak bisa menghilangkan nikmat yang Allah berikan gara-gara hasad kita, Allah juga nggak akan menghilangkan nikmat orang lain gara-gara hasad kita. Hasad itu nggak menghilangkan apa-apa. Maka orang hasad itu rugi apa tidak? Rugi. 2. Kemudian yang ketiga, tambah lagi, lebih menyakitkan lagi. Orang itu kalau hasad, ya kan? Orang itu kalau hasad, maka dia tidak pernah nikmat hidup di dunia. Punya tetangga kaya, setiap tetangganya ganti mobil sakit hati, setiap tetangganya makan enak sakit hati, setiap tetangganya senyum sakit hati. Akhirnya apa? Udziba qabla al-akhirah. Dia sudah tersiksa di dunia sebelum akhirat. Makanya sakit yang tak berdarah itu adalah hasad. Bukan ditinggal nikah, bukan. Sakit yang tak berdarah itu adalah sakitnya seseorang yang iri dan dengki. Orang lain dia makan sate yang enak sana, yang luka kamu. Padahal kita dipukul enggak, digebuki juga enggak, diece juga tidak, sudah sakit polai dewi. Maka kita ini adalah suatu makhluk yang sangat-sangat bodoh kalau hasad. Allah kasih motor kita naik motor enggak nyaman karena kita iri dengan tetangga kita yang naik mobil. Kita bisa ngaji, kita enggak syukur. Teman kita yang lebih pintar, kita iri kepada dia. Akhirnya semua yang Allah berikan kepada kita enggak ada rasanya semua. Makan enggak enak, tidur enggak enak. Setiap dengar berita kemuliaan langsung sakit perut, langsung sakit hati. Walah lele, belum ke neraka kok sudah serasa neraka. Enggak enak. Ditambah lagi yang lebih menjengkelkan, apalagi orang yang kamu hasati mendapatkan 2 keuntungan dari hasad kita. Keuntungannya apa? Keuntungannya dia ini posisinya indallah sebagai mazlum, sebagai orang yang kita zalimi. Karena kita berharap nikmatnya hilang, akhirnya kita ini menjelek-jelekkan dia, akhirnya kita ini menggunjing dia, akhirnya kita ini merendahkan dia. Di akhirat orang yang engkau hasati tadi akan mendapatkan seluruh kiriman pahala dari kita. Sholat kita, puasa kita, haji kita, dakwah kita transfer langsung, nggak pakai nunggu ke rekeningnya orang yang kita hasati.
Di dunia dia sudah mendapatkan nikmat, di akhirat mendapatkan hadiah dari kita. Coba bagaimana sengsaranya orang hasad itu. Ditambah lagi kan, fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia. Manusia itu punya mobil, manusia punya rumah yang besar, manusia punya istri yang cantik, manusia punya tanah yang luas. Apa tujuannya? Di antaranya biar orang-orang yang gak senang kepada dia semakin sakit hatinya, ya kan? Maka kalau kita hasad kepada mereka, artinya apa yang mereka inginkan betul-betul terwujud. Cita-cita saya itu biar kamu sakit, alhamdulillah, berarti maksud saya tercapai. Gimana coba? Jadi orang hasad itu betul-betul sengsara. Masya Allah, sudah nentang Allah, hatinya sakit, hasadnya nggak merubah apa-apa, ditambah lagi yang dihasati betul-betul mendapatkan manfaat dunia akhirat. Ditambah lagi yang terakhir, orang itu kalau hasad, maka dia ini tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari orang lain. Ulama dihasati, maka kita nggak akan mau duduk di majelisnya ulama itu. Setiap ulama itu ngaji, ditutup telinganya. Setiap ulama itu ngaji, kita pergi. Ya, kita nggak akan pernah dapat kebaikan dari ulama itu. Lah orang tuh kalau sudah tidak cinta kepada ulama, maka dia nanti susah masuk surga. Maka ini kita renungi. Kalau kita ini hasad, kita nggak akan pernah dapat kebaikan. Kita akan tertutup dari kebaikan. Ketika kita tertutup dari kebaikan, ya saldo kita amal dikit. Sudah saldonya dikit diberikan orang lain, yang sudah ada dikatakan dalam hadis ya'kulul hasanat, kebaikannya habis semua. Sengsara dunia akhirat, di dunia menjadi pelaksananya iblis. Iblis itu kan dia nentang sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara hasad kepada Nabi Adam. Khawatir kedudukan dia di antara malaikat disaingi oleh Nabi Adam. Akhirnya di neraka selama-lamanya. Nah kalau kita ini hasad, itulah yang dicita-citakan iblis dari anak Adam, biar mereka saling iri, akhirnya mereka saling tidak mendapatkan kebaikan, akhirnya saldonya habis, akhirnya masuk neraka. Nanti sampai neraka, iblis mengatakan, inni bari'um minkum, aku cuci tangan kepada kalian. Nah, maka bagaimana sifat ini kita hilangkan? Kita yang tawadhu, kita yang bersaudara, dan kita hinakan diri kita, dan kita yakini semua itu sudah ada bagian masing-masing. Insyaallah ya. Kalau ada orang mendapatkan kenikmatan, ya doa kepada Allah. Allah itu maha kaya. Untuk memuliakan kita itu Allah nggak kehabisan cara. Ada orang dimuliakan gara-gara kealimannya, nanti ada orang dimuliakan gara-gara zikirnya, nanti ada orang dimuliakan gara-gara dakwahnya, ada orang dimuliakan gara-gara khidmatnya, ada orang dimuliakan gara-gara akhlaknya, ada orang dimuliakan gara-garanya itu banyak. Maka kalau ada orang dimuliakan, nggak usah iri, minta aja sama Allah. Was'alullaha min fadli. Allah itu maha kaya. Dikatakan dalam hadis, andai kata semua manusia, semua jin mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang minta semua kepada Allah, kemudian Allah memberikan semuanya, tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah. Kenapa kita ini menghabiskan tenaga dengan iri, padahal Allah itu maha kaya dan bisa memberi kita apa semuanya. Maka sekarang itu banyak doa saja, fokus doa kepada Allah, insyaallah. Kemudian kalau kita ini dihasati oleh orang, you juga jangan marah. Iyahsuduni fa inni ghairu laimihim qabli minan nasi ahlil fadli qad husidu. Seorang penyair, beliau mengatakan, kalau saya itu diiriin oleh orang lain, maka saya nggak akan mencaci mereka kok. Kenapa? Qabli minan nasi ahlil fadli qad husidu. Zaman dulu itu saya lihat dalam sejarah, yang dihasadi, yang diiriin sama orang-orang lain itu hanya orang-orang mulia saja kok. Kalau ada orang iri sama saya, oh berarti indikasi saya ini insya Allah orang mulia. Jadi nggak usah ganti balas, nggak usah ganti nyaci, nggak usah ganti marah-marah, doakan, jadi nggak usah. Itu malah indikasi bahwasanya kita ini orang mulia. Kalau kita ini orang biasa, duit nggak punya, kemuliaan nggak punya, mana ada orang mahasiswa sama kita. Maka kalau ada orang mulai hasad, itu artinya kita mulai ditampakkan kemuliaannya oleh Allah, kita malah harus bersyukur. Insyaallah ya. Salatullah